Malam itu, Rani berdiri di belakang meja kasir, matanya menerawang ke sudut ruangan. Bakso Pak Budi tetap ramai seperti biasa, dipenuhi pelanggan dari berbagai kalangan. Aroma kuah gurih bercampur dengan uap panas, memenuhi udara menggoda selera siapa saja yang datang. Namun, di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Siti menghilang 3 bulan lalu, tanpa pesan, tanpa jejak. Bukan hanya Siti, beberapa karyawan sebelum dirinya juga mengalami hal serupa. Dan anehnya, Pak Budi dan istrinya, Bu Budi, selalu memberikan jawaban yang sama. Mereka sudah berhenti kerja. Rani, kamu kenapa bengong? Suara Echa menyadarkannya. Enggak, cuman kepikiran aja, jawab Rani singkat. Echa menyeringai. Udah, nggak usah aneh-aneh. Besok kita libur, ayo pulang. Namun, saat Rani berbalik, matanya menangkap sesosok bayangan di dapur. Tingginya mirip dengan Siti. Siti, besiknik, hampir tak terdengar. Seketika bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu bergerak cepat, menghilang ke dalam lorong kecil di belakang dapur. Jantung Rani berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Pak Budi, yang tengah berbincang dengan pelanggan dengan senyum ramahnya. Seolah tak ada yang terjadi. Rani, ayo! Panggil Echa lagi. Rani mengangguk ragu dan mengikuti Echa keluar. Namun, hatinya masih gelisah. Jika itu memang Siti, mengapa dia tidak muncul sejak lama? Mengapa dia berada di dalam dapur setelah warung hampir tutup? Saat berjalan menuju rumah kontrakan mereka yang terletak di belakang warung, Rani tak bisa mengusir perasaan aneh itu dari pikirannya. Ia merasa ada yang mengawasinya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi jalanan sepi. Kenapa sih kamu dari tadi noleh-noleh terus? Tanya Echa. Gak tahu, Ca. Aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita. Echa menghela napas. Udah, jangan. Siti udah pergi. Mungkin dia dapat kerja di tempat lain. Lagian, buat apa dia balik ke warung? Rani ingin mempercayai kata-kata Echa, tapi perasaannya berkata lain. Ia tak bisa mengabaikan firasat buruk ini. Sesampainya di kontrakan, Rani langsung menuju kamarnya. Ia berbaring, tapi pikirannya terus memutar ulang kejadian tadi. Siti, bayangan di dapur, dan perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di warung itu. Baru saja matanya mulai terpejam, ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Perlahan, ia bangkit dan mengintip melalui celah tirai. Gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi, tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Suara ketukan pelan di jendela membuat napasnya tercekat. Rani mundur perlahan, berharap itu hanya angin. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Dengan tangan gemetar, Rani meraih ponselnya dan mengirim pesan ke Echa. Rani, Cak, kamu masih bangun? Dengar suara aneh nggak? Tak ada balasan. Seketika, ketukan itu berhenti. Namun, sebuah suara pelan menggantikan ketukan itu. Rani, suara itu begitu lirih, hampir seperti bisikan. Dan yang lebih mengerikan, suaranya mirip dengan Siti. Rani ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa kering. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia memberanikan diri melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi di bawah cahaya redup lampu jalan, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah benda kecil berkilauan. Dengan napas tertahan, ia membuka jendela sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebuah anting. Dan ia mengenali benda itu, anting yang selalu dipakai Siti. Sejak melihat sosok bayangan di dapur, Rani tidak bisa tidur dengan tenang. Rumah kontrakan tempatnya tinggal bersama 5 karyawan lain terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Namun, ada sesuatu di luar. Sebuah bau busuk menyelinap masuk melalui celah jendela. Celah jendela, bukan bau sampah biasa, tapi sesuatu yang lebih menyengat, seperti daging busuk yang dibiarkan membusuk selama berhari-hari. Kamu nyium bau itu juga kan? Bisik Lia, teman sekamarnya, yang tampak gelisah di atas kasurnya. Rani mengangguk perlahan. Bau ini aneh, kayak ada sesuatu yang mati. Lia menelan ludah, matanya berkedip cepat. Dulu, sebelum Siti hilang,
Dia juga pernah ngomong kayak gitu ke aku. Nama Siti membuat bulu kuduk Rani berdiri. Siti adalah salah satu karyawan warung bakso Pak Budi yang menghilang tanpa jejak beberapa bulan lalu. Semua orang menganggap dia pergi begitu saja tanpa pamit. Tapi sekarang Rani mulai meragukan cerita itu. Di luar, terdengar suara langkah kaki, lambat, berat, dan teratur. Seakan seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah kontrakan mereka. Rani dan Lia saling berpandangan. Napas mereka tertahan. Suara itu berhenti tepat di depan jendela kamar mereka. K. Daun jendela kayu bergeser sedikit. Seperti ada yang menyentuh. Lia menutup mulutnya dengan tangan, menahan napas. Rani bisa merasakan jantungnya berdegup begitu kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Lalu, suara itu menghilang. Bau busuk perlahan memudar. Mereka menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berani berbicara lagi. Apa itu tadi? Bisik Lia dengan suara gemetar. Rani menggigit bibirnya. Aku nggak tahu, tapi aku akan cari tahu. Keesokan harinya, Rani lebih waspada saat bekerja di warung. Pak Budi seperti biasa menyambut pelanggan dengan ramah. Begitu juga dengan Bu Budi yang selalu terlihat sibuk. Di dapur, tidak ada yang terlihat mencurigakan, kecuali satu hal, bau busuk dari tadi malam masih terasa samar-samar di dalam warung. Setelah warung tutup, Rani berpura-pura sedang membereskan meja, menunggu semua orang pergi tidur. Saat ia yakin keadaan sudah sepi, ia berjalan ke arah dapur, lalu menuju pintu belakang yang mengarah ke tempat pembuangan sampah warung. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menutup tubuhnya dengan jaket tipis, lalu melangkah perlahan ke arah tempat sampah besar di sudut halaman belakang. Saat ia mendekat, bau busuk itu kembali menyeruak. Kali ini lebih tajam dan menyengat. Tangannya gemetar saat ia mengangkat tutup tong sampah. Dalam cahaya redup, ia bisa melihat tumpukan sisa daging dan tulang di dalamnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Beberapa potongan tulang itu tampak lebih besar dari tulang hewan biasa, lebih panjang dan menyerupai tulang manusia. Rani tersentak mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Napasnya memburu, sementara pikirannya berpacu dengan ketakutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat, cepat dan berat. Rani menoleh dan melihat seseorang berdiri di ambang pintu dapur. Pak Budi, sedang apa kamu di sini, Rani? Suaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik nada bicaranya yang membuat Rani merinding. Rani berusaha mengatur ekspresinya. Aku cuma mau buang sampah, Pak. Pak Budi diam sejenak, lalu tersenyum. Sudah malam, masuklah. Rani mengangguk cepat, lalu berjalan melewatinya. Merasakan tatapan pria itu menempel di punggungnya, hingga ia kembali ke kamarnya. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi dengan bayangan tulang-tulang besar di tong sampah dan tatapan tajam Pak Budi. Satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sangat salah di warung bakso ini. Suasana di warung bakso sudah sunyi. Lampu-lampu redup menerangi meja-meja yang masih berantakan dengan sisa mangkuk dan sendok yang belum dibersihkan. Rani menunggu sampai suara langkah terakhir menghilang sebelum bergerak keluar dari tempat persembunyiannya di belakang dapur. Sejak ia mulai bekerja di warung ini, ada satu pertanyaan yang terus mengganggunya. Mengapa bakso Pak Budi begitu lezat? Para pelanggan selalu kembali. Bahkan mereka yang baru pertama kali mencicipinya akan langsung ketagihan. Tapi yang lebih aneh, karyawan yang bekerja di sini tidak pernah tahu pasti bahan-bahan yang digunakan. Semua daging dan adonan bakso selalu disiapkan sebelum warung buka, dan tak ada satupun karyawan yang diperbolehkan masuk ke dapur sebelum Pak Budi selesai mengolahnya. Dengan hati-hati, Rani melangkah mendekati meja besar di tengah dapur. Wadah-wadah besar berjejer rapi, tertutup kain lap yang tampak sudah usang. Tangannya gemetar saat meraih salah satu wadah dan menarik kain penutupnya. Seketika, bau anyir menusuk hidungnya. Rani menutup mulutnya agar tidak memuntahkan isi perutnya. Di dalam wadah itu, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dapur warung bakso tampak mengapung di dalam cairan kental kemerahan.
sebuah potongan daging, tapi bukan daging sapi atau ayam, seperti yang biasa digunakan dalam masakan. Jantung Rani berdegup kencang. Ia mundur selangkah. Tangannya refleks menjatuhkan kain penutup. Matanya membelalak saat menyadari potongan daging itu memiliki sesuatu yang tampak seperti kuku manusia. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rani?" Rani membeku. Suara itu berat dan dingin. Dengan sangat lambat, ia menoleh ke belakang. Pak Budi berdiri di sana. Wajahnya teduh seperti biasa, tapi tatapan matanya tajam, penuh pengawasan. Saya hanya ingin memastikan sesuatu, Pak," kata Rani terbata-bata. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Pak Budi tidak segera menjawab. Ia melangkah maju, semakin dekat. Rani mundur perlahan hingga punggungnya menyentuh meja dapur. "Kau tahu, Rani, ada alasan kenapa karyawan di warung ini tidak boleh masuk ke dapur sebelum waktunya. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau bukan orang yang suka mencampuri urusan yang bukan urusanmu." Rani menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menyelamatkan dirinya dari situasi ini. Saya tidak akan bilang ke siapa-siapa, Pak. Saya cuma penasaran. Saya janji nggak akan masuk dapur lagi. Pak Budi mengamati wajahnya selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Kemudian, ia tersenyum-senyum yang entah kenapa terasa lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Bagus, Rani, karena kalau kamu tahu lebih dari yang seharusnya, mungkin kamu akan jadi bagian dari resep rahasia itu sendiri." Darah Rani berdesir. Ia tidak berani bergerak. Pak Budi kemudian berbalik, berjalan ke rak kayu di dekat kompor, lalu mengambil sebuah pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. "Sekarang, karena kamu sudah ada di sini, mungkin kamu bisa membantuku sebentar." Pak Budi berbalik dengan pisau di tangannya. Cahaya dari lampu dapur membuat mata pisaunya berkilat tajam. Rani tahu ia harus segera keluar dari sini. "Denggen, cepat!" Ia melirik ke sekeliling, mencari jalan keluar. Ia bisa berlari ke pintu belakang, tapi Pak Budi berdiri tepat di antara dirinya dan pintu itu. "Kenapa diam saja?" tanya Pak Budi. Suaranya terdengar lembut, tapi ada sesuatu di balik nadanya yang membuat Rani semakin takut. Saya harus pulang, Pak. Besok saya harus datang pagi-pagi." Rani mencoba tersenyum, berharap alasan itu cukup untuk membiarkannya pergi. Pak Budi menatapnya lama, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi ingat, Rani, jangan pernah masuk dapur ini lagi tanpa izinku." "Iya, Pak, saya mengerti," jawab Rani cepat. Dengan langkah tergesa, ia berjalan melewati Pak Budi, merasakan tatapannya membakar punggungnya. Saat ia mencapai pintu belakang, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ia hampir tidak percaya saat pintu itu terbuka tanpa terkunci. Begitu pintu terbuka, Rani segera berlari keluar, membiarkan udara malam yang dingin membungkusnya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia hanya terus berlari, menjauh dari warung itu, menjauh dari rahasia yang baru saja ia ungkap. Namun, di dalam dapur, Pak Budi masih berdiri di tempatnya, mengamati pintu yang baru saja tertutup kembali. Ia menghela napas pelan, lalu melangkah menuju wadah besar yang tadi dibuka oleh Rani. Dengan ekspresi tenang, ia meraih potongan daging di dalamnya dan mengangkatnya ke udara. Kemudian, dengan hati-hati, ia meletakkannya di talenan kayu. Di luar, langit malam tampak gelap tanpa bintang. Rani menatap bayangan warung dari kejauhan. Napasnya masih terengah-engah. Ia baru saja mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Dan ia sadar, mulai saat ini, ia harus sangat berhati-hati. Karena mungkin ia sudah terlalu dalam menyelidiki rahasia bakso Pak Budi. Sejak kejadian di dapur, Rani tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia lihat. Potongan kain kumal yang basah oleh cairan merah pekat, bau anyir yang samar namun menusuk, dan langkah kaki yang terdengar di tempat seharusnya tidak ada orang. Namun, ia tidak bisa membicarakannya kepada siapapun. Setiap kali ia ingin mengutarakan keresahannya pada Echa, lidahnya terasa keluh. Hatinya berkata lebih baik diam. Namun,
Setiap malam, sesuatu mulai berubah di warung bakso itu. Awalnya, perasaan tak nyaman, seolah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Kemudian, rasa dingin yang merayapi tengkuknya setiap kali ia melewati dapur. Sampai akhirnya, ia mulai melihatnya bayangan di sudut warung. Bayangan itu tidak pernah bergerak, hanya berdiri diam, mengawasinya. Setiap kali ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya, matanya selalu menangkap sesosok gelap di pojokan, di antara kursi dan meja yang jarang ditempati pelanggan. Namun, saat ia menoleh langsung, bayangan itu lenyap seperti embun tersapu sinar matahari. Suatu malam, warung dalam keadaan sepi. Hanya ada satu pelanggan laki-laki parubaya yang duduk di dekat pintu sambil menyeruput kuah baksonya. Rani membersihkan meja-meja dengan cepat, ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan kembali ke rumah karyawan. Namun, pelanggan itu tiba-tiba berbicara dengan suara pelan, hampir berbisik. "Mbak, itu yang di pojok, kenapa diam aja dari tadi?" Rani menoleh refleks. Sudut warung itu kosong, namun pelanggan itu tampak kebingungan. "Tadi ada perempuan berdiri di sana," lanjutnya. Suaranya mulai ragu, mukanya hancur. Rani merasakan seluruh tubuhnya membeku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering seperti pasir. "Bapak lihat seseorang di sana?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar. Pelanggan itu mengangguk pelan. Matanya masih terpaku pada sudut warung. "Iya, rambutnya panjang, tapi berantakan. Bajunya lusuh, seperti seragam kerja. Kayak punya Mbak ini." Tangannya gemetar saat menunjuk apron yang dikenakan Rani. Seketika, Rani merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari ke dapur, ingin berteriak memanggil Echa, atau bahkan keluar dan tidak pernah kembali ke warung ini lagi. Tapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Ia menoleh sekali lagi ke sudut warung. Dan kali ini, ia mendengar sebuah bisikan lemah yang menyeruak di antara kesunyian. "Nih." Suara itu sangat lirih, namun cukup jelas untuk membuatnya tersentak mundur. Pelanggan tadi ikut terlonjak kaget dan buru-buru berdiri. Saya mau bayar sekarang, Mbak," katanya tergesa-gesa, mengeluarkan beberapa lembar uang dan meletakkannya di meja tanpa menunggu kembalian. Ia lalu berjalan cepat keluar dari warung, meninggalkan Rani sendirian. Saat itu, Rani merasakan udara di sekelilingnya semakin dingin. Ia mengusap lengannya yang mulai merinding. Lalu dengan langkah gemetar, ia memutuskan untuk berjalan ke dapur, berharap menemukan Echa atau siapapun yang bisa memberinya sedikit ketenangan. Namun, saat ia melewati lorong kecil di antara dapur dan warung, ia mencium sesuatu. Bau anyir yang pernah ia rasakan malam itu kini semakin kuat menyengat hidungnya hingga hampir membuatnya muntah. Langkahnya melambat, jantungnya berdegup kencang, menghantam dadanya seperti palu godam. Kemudian, ia melihat sesuatu di lantai dapur. Jejak kaki basah, seolah seseorang baru saja berjalan melintasi lantai yang dingin. Tapi yang membuatnya semakin ketakutan adalah warna jejak kaki itu. Merah, darah, napasnya tercekat. Ia mundur selangkah, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Dari dalam dapur, terdengar suara lirih. Bukan suara Echa, bukan suara siapapun yang ia kenal. Suara itu lebih mirip suara tangisan yang tertahan, teredam oleh sesuatu. Perlahan, ia melangkah maju, mendekati sumber suara. Tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu dapur, bersiap untuk membukanya. Namun sebelum ia sempat menariknya, sesuatu berbisik tepat di belakang telinganya. "Kamu?" Rani menjerit dan terhuyung mundur. Tangannya menutup mulutnya sendiri, mencegah suara jeritannya terdengar lebih keras. Ia berbalik, tapi lorong itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari dapur, melewati warung yang kini terasa seperti penjara, dan langsung menuju pintu keluar. Ia tidak peduli dengan bakso yang belum dibersihkan, dengan kursi-kursi yang masih berantakan. Ia hanya ingin pergi. Saat ia sampai di rumah karyawan, Echa sudah menunggunya di depan pintu. "Ren, kamu kenapa? Kok
kok pucat banget? Tanya Echa khawatir. Rani membuka mulutnya, ingin menceritakan semuanya, tapi ia hanya bisa menggeleng. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan bisa tidur malam ini. Sebab di benaknya, suara itu masih terngiang bisikan Pelen yang mengancam. Kamu. Selanjutnya, Rani mulai menyelidiki warung itu lebih dalam. Sejak pelanggan misterius itu mengaku melihat sosok perempuan dengan wajah hancur di sudut warung, hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi dan para karyawan lain tertidur di kamar masing-masing, Rani diam-diam keluar dari kamarnya. Langkah kakinya ringan, nyaris tanpa suara. Tak menarik perhatian siapapun, terutama Bu Budi, yang entah kenapa selalu muncul secara tiba-tiba di saat-saat yang tidak terduga. Rani menuju dapur dengan senter kecil di tangannya. Dapur warung bakso Pak Budi terlihat biasa saja di siang hari, tapi di malam hari, tempat ini terasa begitu mencekam. Sudut-sudutnya dipenuhi bayangan, dan suara gemerisik samar terdengar dari luar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang warung. Dengan hati-hati, Rani berjalan menuju pintu belakang dapur. Pintu kayu tua itu berderit pelan saat ia dorong. Angin malam yang dingin langsung menerpa kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia melangkah keluar dan mengamati sekeliling. Di belakang warung, ada tumpukan kayu tua yang terlihat tak tersentuh selama bertahun-tahun. Roni mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kayu-kayu itu. Perlahan, ia menariknya satu persatu. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun sebuah lubang. Lubang besar, ditutup oleh papan kayu yang sudah mulai lapuk. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang. Bau anyir menusuk hidungnya. Begitu ia membuka sedikit celah papan tersebut. Aroma itu begitu pekat, seperti bau daging busuk yang telah lama membusuk. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan senternya ke dalam lubang. Dan di sanalah ia melihatnya, potongan-potongan kain yang masih melekat pada sisa-sisa tubuh manusia. Rambut panjang yang kusut bercampur dengan tanah. Tulang-tulang berserakan, beberapa masih berlumuran sisa daging yang menghitam. Rani menahan napasnya. Tenggorokannya terasa tercekat, kakinya melemas, hampir membuatnya jatuh terduduk. Pikirannya berusaha menyangkal apa yang ia lihat, tapi kenyataan terlalu jelas untuk diabaikan. Ia ingin segera pergi dari sana, ingin berlari sejauh mungkin. Namun sebelum sempat bereaksi, sebuah tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya. Mengapa karyawannya sering menghilang? Bab 6. Ritual pesugihan Bu Budi ternyata tidak hanya seorang istri pemilik warung bakso. Ia adalah penjaga ritual pesugihan yang dilakukan setiap malam Jumat. Rani akhirnya memahami mengapa karyawan selalu dipilih dari gadis desa yang merantau. Mereka tidak memiliki keluarga di kota, sehingga jika menghilang, tidak ada yang mencarinya. Tapi yang lebih mengerikan, salah satu korban masih hidup, dan malam itu, gilirannya hampir tiba. Rani menahan napas di balik tumpukan karung tepung yang ada di gudang belakang. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya terpaku pada lubang kecil di antara papan kayu yang memisahkan gudang dan ruangan gelap, tempat Bu Budi dan beberapa orang lainnya berkumpul. Di tengah ruangan, ada sebuah lingkaran dengan lambang aneh yang dilukis menggunakan darah. Sudah siap? Suara Bu Budi terdengar tajam, berwibawa. Seorang pria berjubah hitam mengangguk. Gadis itu harus segera dipersembahkan. Jika tidak, keberuntungan kita akan sirna. Rani merasakan bulu kuduknya meremang. Gadis yang tergeletak di tengah ruangan itu, ia kenal. Itu Siti, sahabatnya yang dikira telah menikah dan pergi entah kemana. Namun, keadaan Siti jauh dari sehat. Wajahnya pucat. Tubuhnya kurus dengan bekas luka di pergelangan tangan dan kakinya. Tolong, Siti mengerang lemah. Matanya berkaca-kaca. Rani menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Ia ingin membantu, tapi bagaimana caranya? Jika ketahuan, bisa-bisa ia yang akan menjadi korban selanjutnya. Pria berjubah hitam mulai merapal mantra.
menciptakan aura mengerikan yang menyelimuti ruangan. Udara mendadak menjadi lebih dingin, dan suara-suara aneh mulai bergema dari sudut-sudut ruangan. "Roh penjaga, kami persembahkan gadis ini." Suara pria itu terdengar semakin menyeramkan. Bu Budi mengambil sebuah pisau panjang dari atas meja. Dengan senyum keji, ia mendekati Siti yang terkulai lemas. Rani harus bertindak, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan hati berdegup kencang, ia meraih sebilah kayu yang bersandar di dinding gudang. Ia menyiapkan dirinya, mengatur napas. Lalu, berakak, ia mendorong pintu gudang dengan keras, berlari secepat mungkin ke arah Bu Budi, dan menghantamkan kayu itu ke lengannya. Pisau yang dipegang Bu Budi terlepas, meluncur ke lantai dengan suara nyaring. "Lari, Sit!" teriak Rani sambil menarik tangan. Sahabat, Siti hampir tak punya tenaga, tapi adrenalin membuatnya mampu berdiri. Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha mengimbangi langkah Rani yang menyeretnya menuju pintu belakang. "Tangkap mereka!" teriak Bu Budi. Suaranya melengking. Para pria berjubah hitam segera bergerak. Salah satu dari mereka hampir berhasil menangkap Rani. Namun ia menendang lutut pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. Rani dan Siti terus berlari. Nafas mereka tersengal. Jantung mereka berdebar kencang. Namun, tepat saat mereka hampir sampai, di pintu belakang, sesuatu menarik kaki Rani. Tangan dingin, pucat, dan membusuk muncul dari lantai, mencengkram pergelangan kakinya. Malam semakin larut. Udara di kamar kos Rani terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lembut, membuat gorden jendela berkibar perlahan. Tapi, itu bukan yang membuatnya sulit tidur. Bisikan itu kembali, "Rani, selamatkan mereka." Sebelum terlambat, Rani membuka matanya. Dadanya naik turun dengan cepat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapapun di dalam kamar. Tapi entah kenapa, rasa dingin ini bukan hanya berasal dari udara malam. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tak terlihat. Dia menutup mata, mencoba menenangkan dirinya. "Ini cuma mimpi, Rani. Jangan takut," bisiknya pada diri sendiri. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Perlahan-lahan, langkah itu mendekat, berhenti tepat di depan pintunya. "Kreek." Pintu kayu tua itu berderit. Dengan napas tertahan, Rani menatap gagang pintu yang bergerak perlahan. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, dia melihatnya. Siti. Tubuhnya penuh luka lebam, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya dipenuhi air mata darah. Gaunnya robek di beberapa bagian, dan dia menatap Rani dengan sorot mata yang meminta tolong. "Rani, selamatkan mereka sebelum terlambat." Rani terlonjak dan terbangun di atas ranjangnya. Napasnya terengah-engah. Dia langsung melihat sekeliling. Kamar tidak ada siapa-siapa, hanya gelap, hening, dan suara jantungnya yang berdebar kencang. Keesokan harinya, Rani tidak bisa menghilangkan bayangan Siti dari pikirannya. Ini bukan hanya mimpi buruk biasa, ini lebih nyata dari apapun yang pernah dia alami. "Rani, lo kenapa sih? Dari tadi diam aja," tanya Echa saat mereka sedang mempersiapkan meja di warung. Rani menggeleng pelan. "Enggak, cuma kurang tidur aja," Echa mendecak. "Udah dibilang, jangan terlalu mikirin kerjaan. Ini warung, bukan perusahaan multinasional." Rani hanya tersenyum tipis. Dia ingin bercerita pada Echa, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Apa dia akan percaya? Atau justru menganggapnya gila? Namun, sebelum sempat berpikir lebih jauh, seorang pelanggan yang sedang menikmati bakso tiba-tiba menghentikan suapannya. Ia menatap sudut ruangan dengan wajah ketakutan. "Mbak, itu siapa yang di pojok?" tanya pelanggan itu dengan suara gemetar. Rani dan Echa langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Kosong, tidak ada siapapun di sana, hanya meja dan kursi yang kosong. Tapi pelanggan itu tampak semakin pucat. Tadi ada perempuan berdiri di sana, mukanya hancur. Seketika, bulu kuduk Rani berdiri. Ini bukan kebetulan. Malam itu, Rani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Dia harus mencari tahu lebih dalam tentang misteri warung ini. Jika benar ada arwah yang meminta tolong,
maka ada sesuatu yang belum selesai. Setelah warung tutup, dia diam-diam menyelinap ke dapur. Ruangan itu sudah gelap, hanya diterangi lampu remang-remang. Aroma bumbu bakso masih tercium kuat, tapi ada bau lain yang mencurigakan. Bau yang membuat perutnya mual. Rani melangkah ke belakang, menuju tempat di mana dia menemukan lubang misterius beberapa hari lalu. Dia mengarahkan senter ponselnya ke lantai. Penutup kayu masih ada di sana. Dengan hati-hati, ia menarik penutup itu. Bau busuk langsung menyerangnya. Namun kali ini, dia siap. Senter ponselnya menyorot ke dalam lubang. Kali ini, dia melihatnya lebih jelas. Tulang belulang, Taekyon, karyawan lama yang pernah bekerja di warung ini. Dan di antara tumpukan itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Kepala manusia yang masih memiliki rambut panjang. Rani menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Tangannya gemetar. Dia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti ditanam di lantai. Rani. Sebuah suara berbisik dari dalam lubang. Suara yang sudah familiar. Suara Siti. Rani menatap ke dalam lubang dengan mata membelalak. Dan di sanalah dia melihatnya. Sesosok tubuh dengan wajah yang hancur, matanya kosong, dan tangannya terulur ke arah Rani. "Tolong aku!" Rani jatuh terduduk, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Siti masih di sana, tidak hanya sebagai arwah tapi tubuhnya juga masih ada. Apakah dia masih hidup? Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dapur. Seseorang datang. Rani buru-buru menutup lubang itu kembali dan berlari ke sudut ruangan, bersembunyi di balik rak peralatan dapur. Pintu dapur terbuka. "Siti, masuk!" Rani menahan napas. Bu Budi, wanita itu berdiri di tengah ruangan. Matanya menyapu dapur yang kosong. Kemudian, ia berjalan ke arah lubang itu. Dengan tenang, ia membuka kembali penutupnya dan melihat ke dalam. Sabar, ya, malam Jumat besok, semuanya akan selesai. Rani menutup mulutnya rapat-rapat, menahan jeritan yang ingin keluar. Jantungnya berdegup kencang. Bu Budi tahu, dia sadar bahwa tubuh-tubuh itu masih ada di sana. Dia belum selesai, dan Rani mungkin akan menjadi korban berikutnya. Kebenaran yang terungkap Rani akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melaporkan kejanggalan ini kepada polisi. Dengan napas memburu, ia menghubungi kantor polisi setempat, menjelaskan semua yang ia alami. Bayangan di sudut warung, suara bisikan, lubang mencurigakan di belakang dapur, dan ritual pesugihan yang melibatkan nyawa para karyawan. Petugas di ujung telepon terdengar ragu, tetapi akhirnya setuju untuk datang ke lokasi warung bakso Pak Budi. Ketika mobil patroli tiba di depan warung, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Malam itu angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rani berdiri di depan warung, menunggu dengan harap-harap cemas. Dua orang polisi turun dari mobil, salah satunya seorang pria paruh baya dengan wajah keras, sementara yang lain lebih muda dan terlihat sedikit gugup. "Mana buktinya?" tanya petugas yang lebih tua, menatap Rani dengan curiga. Dengan gemetar, Rani membawa mereka ke belakang warung, tempat ia sebelumnya menemukan lubang tertutup kayu. Namun, saat ia menunjuk ke arah itu, ia tertegun. Lubang itu sudah tidak ada. Tanah di sana kini tertutup rapi, seolah-olah tidak pernah digali. Tidak ada jejak bahwa sesuatu pernah dikubur di sana. Rani mundur selangkah, merasa kepalanya berputar. "Sorry, tadi ada lubang di sini," gumamnya tak percaya. Polisi itu bertukar pandang. "Kamu yakin tidak salah lihat?" "Tidak mungkin, saya melihatnya sendiri. Ada sesuatu yang dikubur di sini." "Saya Rani." "Ada apa?" Sebuah suara lembut terdengar dari belakang. Rani berbalik dan melihat Bu Budi berdiri di pintu belakang warung dengan senyum tenangnya. Pak Budi tak jauh di belakangnya, mengenakan celemek putih yang bersih dari noda. "Ah, ada tamu rupanya," lanjut Bu Budi, mengalihkan pandangan ke polisi. "Silakan masuk dulu, Pak. Saya baru saja membuat bakso spesial malam ini. Mungkin ingin mencobanya?" Tatapan Pak Budi dan Bu Budi terasa mencurigakan, tapi tak ada bukti yang bisa diberikan. Polisi pun akhirnya setuju untuk masuk. Mereka duduk di salah satu meja,
sementara Bu Budi pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Rani masih terpaku di belakang warung, matanya terus tertuju pada tanah yang kini rata. Sesuatu telah terjadi di sini, sesuatu yang mengerikan. Don Sisi telah menghapus semua bukti. Tapi siapa dan bagaimana? Ia memaksakan diri masuk kembali ke dalam warung. Saat ia duduk di meja, ia melihat Bu Budi kembali membawa mangkuk-mangkuk bakso yang mengepul panas. Dengan senyum hangat, wanita itu meletakkan satu mangkuk di depan setiap orang. "Silakan dicoba, Pak," kata Bu Budi dengan nada ramah. "Ini bak spesial malam ini." Rani menatap bakso di hadapannya. Aroma gurihnya menguar, begitu menggoda. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia memperhatikan lebih dekat, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara gumpalan daging bakso yang terapung di dalam kuah, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Ada sebuah kuku manusia, menyembul sedikit dari permukaan daging yang kenyal. Dengan refleks, Rani menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan mual yang naik ke tenggorokan. Namun, polisi yang lebih muda sudah mengambil sendok dan mencicipi bakso itu. Enak juga ini, Bu," katanya sambil mengunyah. "Bakso daging sapi, ya?" Bu Budi tersenyum. "Tentu saja, Nak. Daging pilihan." Rani ingin berteriak, ingin merebut sendok itu dari tangan polisi, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap polisi itu, menghabiskan suap demi suap, tanpa menyadari kengerian yang sebenarnya sedang ia makan. Pak Budi menatap Rani dari seberang meja, tatapannya tajam. "Kamu tampak pucat, Rani. Apa ada yang salah?" Rani menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia tahu bahwa jika ia melakukan kesalahan sedikit saja, ia mungkin akan menjadi korban berikutnya. Satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa ia percayai lagi. Polisi pun tidak. Harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran ini. Dan ia harus bertindak cepat, sebelum giliran berikutnya jatuh padanya. Langit malam membentang kelam ketika Rani berjalan cepat di trotoar yang sepi. Napasnya memburu, jantungnya berdegup kencang, seperti genderang perang di dadanya. Jalanan begitu lengang, hanya suara langkahnya yang menggema di antara gedung-gedung tua yang mulai tertutup kabut tipis. Namun, dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar, mendekat perlahan. Rani menoleh sekilas ke belakang. Sebuah van hitam melaju pelan di belakangnya. Pikirannya langsung dipenuhi firasat buruk. Jantungnya mencelos saat melihat siapa yang duduk di dalamnya. Pak Budi, dengan senyum tipisnya yang menyeramkan, duduk di kursi pengemudi. Di sebilanya, sosok yang seharusnya sudah mati, Siti, duduk dengan wajah pucat, mata kosong menatap lurus ke depan. Tidak berkedip. Rani mempercepat langkahnya, hampir berlari, mencoba mencari jalan untuk melarikan diri. Namun, van itu tetap mengikuti dari belakang dengan kecepatan yang sama, seperti pemangsa yang sedang memainkan mangsanya. "Tidak mungkin, aku harus pergi dari sini." Ia melihat gang kecil di sebelah kanan, dan tanpa berpikir panjang, berlari masuk ke dalamnya. Cahaya dari lampu jalan nyaris tak menjangkau sudut gang itu, membuatnya semakin gelap dan mencekam. Ia terus berlari, melewati tumpukan sampah dan tembok kusam yang dipenuhi coretan grafiti. Namun, saat ia berpikir telah lolos, suara langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Bukan hanya satu, tapi banyak. Rani menahan napasnya. Ke belakang, dan di ujung gang, sosok-sosok berbaju lusuh berdiri diam. Wajah mereka tak jelas, tapi matanya bersinar samar dalam gelap. Mereka para korban. Tiba-tiba, suara napas di lehernya membuat bulu kuduknya berdiri. Perlahan, ia menoleh ke samping. Siti berdiri di sampingnya. Mata gadis itu merah seperti bara api, tubuhnya kurus dengan kulit pucat kehijauan. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara yang bergetar pelan namun mengerikan. "Kau tidak bisa lari, Rani. Kau adalah pelanggan terakhir." Rani menjerit, mencoba berlari ke arah lain. Namun sosok-sosok di ujung gang itu mulai bergerak ke arahnya. Mereka berjalan terseok, dengan tangan kurus menjulur, seolah ingin meraih dirinya. Siti masih berdiri diam. Senyumnya semakin lebar, hampir tidak manusiawi. Rani berlari ke arah lain,
menemukan tangga besi tua yang menempel di dinding. Dengan panik, ia memanjat. Tangannya gemetar saat meraih pegangan yang dingin dan licin. Di bawah, makhluk-makhluk itu masih mengawasinya. Namun mereka tidak berusaha naik. Saat ia berhasil mencapai atap, napasnya memburu. Angin malam menerpa wajahnya, memberikan sedikit rasa lega. Tapi kelegaannya tidak bertahan lama. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Pak Budi sudah ada di sana. Rani membeku. Bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini secepat itu? Pak Budi berdiri di tepi atap, masih dengan senyumnya yang dingin. Kau pikir bisa kabur, Rani? Ia mundur perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi atap ini buntu. Di belakangnya hanya ada jurang yang memisahkan gedung ini dengan bangunan lain. Ia terjebak. Pak Budi melangkah mendekat. Tangannya mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Sebuah pisau panjang berkilat di bawah sinar bulan. Kau sudah tahu terlalu banyak. Kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Rani gemetar. Matanya liar mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk bertahan. Namun sebelum sempat bereaksi, suara jeritan terdengar dari belakang Pak Budi. Siti. Gadis itu kini berubah lebih mengerikan. Tubuhnya dipenuhi luka menganga yang menghitam. Ia menatap Pak Budi dengan kebencian membara. Cukup sudah. Asterisk. Dengan kecepatan yang mustahil, Siti melompat ke arah Pak Budi. Pria itu berteriak, mencoba menusukkan pisaunya, namun Siti lebih cepat. Tangannya yang pucat mencengkeram wajah Pak Budi. Dan dalam sekejap, tubuhnya mulai menghitam. Kulitnya mengelupas seperti terbakar dari dalam. Pak Budi menjerit kesakitan, berusaha melepaskan diri, namun kekuatan Siti tidak bisa dilawan. Dalam hitungan detik, tubuhnya mencair seperti lilin yang meleleh, meninggalkan noda hitam di lantai atap. Rani hanya bisa menatap dengan napas tersengal. Siti perlahan menoleh padanya. Matanya yang tadi penuh kebencian, kini tampak lega. Terima kasih, Rani. Siti tersenyum, sebelum tubuhnya memudar menjadi kabut tipis yang terbawa angin malam. Rani jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Tidak tahu berapa lama ia diam di sana, sebelum akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk turun dari atap. Gang di bawah sudah kosong, tidak ada tanda-tanda para korban atau makhluk yang tadi mengincarnya. Saat ia kembali ke jalan utama, van hitam itu masih ada di sana. Namun, kini kosong. Di kejauhan, warung bakso Pak Budi masih buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok itu. Rani memandangi warung itu untuk terakhir kalinya, sebelum ia melangkah menjauh. Ia tahu, tempat itu masih menyimpan banyak rahasia. Namun untuk saat ini, ia bersyukur telah selamat. Tapi ia juga tahu, angin malam berembus lembut, membawa aroma kuah bakso yang gurih dari warung Pak Budi. Warung itu tetap ramai, penuh dengan pelanggan setia yang tak menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding dapurnya. Tawa riang terdengar dari mereka yang sedang menikmati semangkuk bakso, menyeruput kuahnya dengan lahap. Tak ada yang tahu, atau mungkin tak ada yang peduli, tentang para karyawan yang hilang satu persatu. Di balik meja kasir, Bu Budi berdiri dengan senyum ramahnya yang khas. Seorang pelanggan baru, seorang pria muda yang tampaknya seorang mahasiswa, memperhatikan sekeliling sebelum akhirnya bertanya, "Mbak, yang kemarin kerja di sini kok nggak ada ya? Yang rambutnya panjang itu, saya sering lihat dia kalau makan malam." Bu Budi tersenyum. Matanya menyipit sedikit. "Oh, dia sudah berhenti. Mungkin sudah dapat pekerjaan yang lebih baik," jawabnya dengan nada lembut. Mahasiswa itu mengangguk pelan, tak menaruh curiga sedikit pun. Ia kembali menunduk dan melanjutkan makan baksonya yang hampir habis. Sementara itu, di dapur, pisau besar meluncur tajam di atas talenan kayu yang sudah tua dan penuh goresan. Tangan Koki mengiris sesuatu dengan gerakan terlatih, suatu daging merah segar yang baru saja disiapkan. Di ujung meja dapur, sebuah seragam. Karyawan tergeletak, berlumuran darah yang mulai mengering. Di sebilannya, ada seuntai rambut panjang yang terjepit di antara lipatan kainnya. Tak ada yang tahu dari siapa, atau lebih tepatnya, dari apa daging yang sedang diolah itu berasal. Malam itu,
Hujan turun dengan gerimis halus. Lampu neon redup di warung Pak Budi berkelap-kelip sebentar, sebelum kembali menyala terang. Si Pak, pria tua dengan jas hujan lusuh memasuki warung, menatap sekitar dengan mata yang tajam. "Bakso satu, Bu," ujarnya singkat. Bu Budi tersenyum, melirik ke arah dapur. "Sebentar, Pak, akan kami siapkan yang spesial untuk Anda." Pria tua itu hanya menggang, namun matanya tak lepas dari meja dapur yang tampak samar dari celah pintu. Ia melihat sesuatu yang mencurigakan, warna merah gelap yang samar di sudut meja, seperti bekas darah yang belum sempat dibersihkan. Saat semangkuk bakso panas dihidangkan di hadapannya, pria tua itu mengambil sendoknya dengan tangan gemetar. Ia meniup perlahan sebelum menyeruput kuahnya. Ada rasa yang aneh di sana, sesuatu yang berbeda dari bakso biasa yang pernah ia makan sebelumnya. "Daging apa ini?" tanyanya tanpa menatap Bu Budi. Bu Budi tetap tersenyum. "Daging spesial, Pak, resep turun-temurun keluarga kami." Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengunyah pelan, mencoba memahami rasa yang familiar namun sekaligus asing. Hujan di luar semakin deras, dan angin malam membawa suara samar, suara yang seolah-olah berbisik dari balik dapur. Bisikan itu lemah, hampir tidak terdengar. "Tolong, jangan makan." Pria tua itu meneguk ludahnya, tiba-tiba merasa mual. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Bu Budi yang masih berdiri dengan senyum tak tergoyahkan. "Terima kasih," gumamnya, lalu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan keluar warung dengan langkah cepat. Ia tak tahu pasti apakah itu hanya perasaannya saja, atau memang ada sesuatu yang berbisik padanya malam itu. Di belakang warung, di tempat yang tidak pernah dijangkau cahaya, sebuah lubang besar yang dulu pernah ditemukan oleh Rani, kini telah ditutup kembali dengan semen tebal. Tak ada jejak, tak ada bukti. Dan di dalam warung, aroma kuah bakso masih terus menguar, mengundang pelanggan-pelanggan baru yang tak tahu bahwa mereka mungkin sedang menikmati hidangan terakhir mereka. Tomat.